Perkenalkan, nama saya Faridatul Aini. Saya merupakan mahasiswi di Prodi Pendidikan IPA semester 5 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Lamongan. Dan untuk video kali ini adalah video yang memenuhi tugas saya di mata kuliah Pembelajaran Inovatif 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Habibullah MPD. Dan untuk video ini nanti kita akan membahas apa saja sih? Jadi kita akan membahas mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Apa sih model pembelajaran Project Based Learning itu? Nah, kita nanti akan membahas dari mulai pengertiannya, kemudian karakteristiknya, sintaks-sintaksnya, kemudian materi yang cocok menggunakan model ini itu materi apa sih? Kemudian ada juga syarat-syaratnya. Jadi kita akan bahas di sini. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai model pembelajaran Project Based Learning, saya sarankan untuk kalian tetap menonton video ini sampai selesai. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan, di mana di sini saya akan membahas tentang Project Based Learning. Ya, di sini dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Habibullah MPD, kemudian mata kuliah yang beliau ampu yakni Pembelajaran Inovatif 3. Dan untuk PPT ini atau materi yang saya sampaikan ini itu disusun oleh saya sendiri, yakni Faridatul Aini dengan NIM 181910001. Pada slide ini kita akan membahas mengenai pengertian dari Project Based Learning. Apa sih Project Based Learning itu? Di sini yang dimaksud dengan Project Based Learning atau model pembelajaran Project Based Learning sendiri merupakan model pembelajaran yang bersifat student center, di mana melalui model pembelajaran berbasis proyek ini, siswa dituntut untuk belajar mandiri dan aktif, serta memberi stimulus siswa untuk mengatasi masalah dengan melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini itu merupakan representasi 3 dimensi dari objek real. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Kalau Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan Project Based Learning. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke karakteristik model Project Based Learning. Di mana karakteristik ini ada 6 karakteristik. Yang pertama, menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mengawali pembelajaran dengan sebuah pertanyaan atau masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Nanti akan saya jelaskan di sintaks-sintaksnya. Kemudian melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran untuk mengatasi permasalahan. Nah, secara langsung maksudnya di sini tuh bagaimana? Kan sudah dikatakan bahwa model pembelajaran ini berpusat pada siswa. Jadi di sini melibatkan siswa secara langsung. Kemudian selanjutnya yang keempat, siswa melakukan kegiatan kerja proyek secara individu atau kelompok. Nah, di sini dilakukan secara individu atau kelompok, maksudnya apa? Tergantung dari proyeknya. Seberapa besar proyek tersebut? Jika dirasa proyek tersebut merupakan proyek yang besar, maka seorang pendidik di sini dianjurkan untuk membentuk kelompok untuk peserta didiknya supaya nanti lebih ringan untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, jika dirasa proyek tersebut lumayan sedang atau kecil, maka bisa dilakukan secara individu, seperti itu.
Selanjutnya di mana nomor 5 di sini dikatakan bahwa siswa melakukan pekerjaan dan pembelajaran secara mandiri. Maksudnya bagaimana? Di mana di sini siswa bekerja secara mandiri, di mana guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator atau motivator memonitoring kegiatan tersebut supaya terjadi atau berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur-prosedur proyek tersebut. Untuk karakteristik yang terakhir, di mana di sini menghasilkan sebuah produk sebagai hasil dari pembelajaran proyek. Nah, di sini dari produk tersebut nanti siswa diharapkan bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas atau di depan teman-temannya, yang kemudian dari situ teman-temannya bisa menanggapi dari pernyataan atau presentasi siswa tersebut, dan kemudian ada timbal baliknya, kemudian baru dilakukan evaluasi dari siswa maupun guru, dibantu oleh guru, seperti itu. Baik, kita mulai ke slide selanjutnya, di mana di sini berisi tentang sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran project based learning. Dan di sini yang pertama adalah pertanyaan mendasar atau pertanyaan yang esensial. Nah, bisa kalian baca itu. Di situ ada aktivitas guru dan juga peserta didik, di mana kita mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Pertanyaan esensial diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Bisa kita ambil contoh di materi sistem pernafasan pada manusia pada kelas 8 siswa SMP. Di situ kita ambil subbab yang terakhir, yakni upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nah, kita bisa memberikan pertanyaan mengenai bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem pernafasan supaya tetap sehat. Kemudian ketika kita melihat ada orang yang merokok, itu bagaimana respon kita, bagaimana kita mengingatkan beliau, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni mendesain perencanaan produk, di mana di sini perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Tuh, untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal atau pembuatan. Nah, di sini kita membuat jadwal aktivitas. Jadi pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Kemudian selanjutnya di slide ini ada kita memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Yang dimaksud kita itu adalah pendidik, di mana pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek. Memonitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Kemudian selanjutnya yakni menguji hasil atau penilaian hasil kerja peserta didik, di mana penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur keterampilan standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik serta tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir yakni evaluasi pengalaman belajar. Nah,
evaluasi pengalaman belajar oleh peserta didik. Ini pada akhirnya proses pembelajarannya, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Itu adalah sintaks-sintaks dari model pembelajaran Project Based Learning. Baik, untuk slide ini di mana materi yang cocok menggunakan Project Based Learning itu sebenarnya banyak ya. Tapi di sini saya ambil 4 contoh saja di mana kita mengambil materi tata surya. Di mana di tata surya ini kita dapat membuat sebuah produk, yakni miniatur tata surya yang terbuat dari bola. Kemudian kalau di materi sistem pernafasan pada manusia, di sini kita dapat membuat alat peraga paru-paru dari botol bekas, kemudian balon dan juga selang. Kemudian kalau di materi lapisan bumi, itu kita dapat membuat miniatur dari malam. Kemudian kalau di materi ekosistem dan pelestarian sumber daya alam hayati, ini kita dapat membuat sebuah poster. Baik, untuk slide ini kita akan membahas mengenai syarat dari model pembelajaran Project Based Learning. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama yakni kesesuaian materi dan tujuan pembelajaran. Jadi, diusahakan antara materi dan juga tujuan pembelajaran itu sesuai. Biasanya materinya tentang apa, tujuannya tentang apa, seperti itu. Kemudian yang kedua ada keterampilan guru, di mana keterampilan guru ini juga sangat penting, di mana nantinya guru akan membimbing, memotivasi peserta didiknya untuk menghasilkan sebuah produk dari sebuah proyek tersebut. Kemudian yang ketiga ada sarana dan prasarana, di mana di sini juga memiliki peran penting, di mana jika sarana dan prasarana tersebut tidak mendukung, maka produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada ketepatan waktu. Jadi ketepatan waktu ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau dibuat oleh pendidik dan juga peserta didik. Baik, demikian pemaparan materi atau presentasi dari saya mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.